Selamat pagi Pak Imam. Pagi Pak, ya Pak. Gimana Pak Imam kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di rumah sudah ngopi atau mungkin merokok dulu Pak Imam? Oh, tadi kita sampai pagi Pak. Oh pagi. Kita tadi beres-beres dulu. Ya sempat kita ya menikmati kopi di sekolah kita ini kan udara segar Pak. Alhamdulillah. Pak Imam, hari ini nanti ada kelas jam keberapa Pak? Siap, saya ada jam nanti di habis istirahat Pak. Oh habis Jam, istirahat. 5.06. 5.06. Gini Pak Imam, saya ingin melihat atau mungkin kalau bahasa observasi terlalu tinggi gitu ya Pak Imam, melihat nanti proses pembelajaran Pak Imam di kelas. Jadi nanti mohon izin ya Pak Imam, nanti saya melihatnya dari belakang saat Pak Imam nanti ngajar ke anak-anak. Oke. Pak Imam, hari ini kita nanti untuk materi atau tujuan pembelajarannya nanti apa yang ingin disampaikan ke anak-anak apa kira-kira Pak Imam? Kita kebetulan tentang kelompok sosial. Ini tujuan kita agar siswa bisa membedakan bentuk-bentuk kelompok sosial Pak. Jadi yang selama ini mereka tak ketahui bahwa kelompok itu kadang dianggap mereka sama, semua kelompok sosial. Jadi kita akan aplikasikan nanti mereka mengidentifikasi apa saja kelompok-kelompok sosial di sekitar. Oh, yang di tempat tinggal lingkungan gitu ya Pak Imam. Terus pakai strategi atau model apa kira-kira Pak Imam agar materi nanti Pak Imam tentang kelompok sosial ini bisa anak-anak pahami gitu? Kita nanti by project Pak. Project ya Pak. Mereka untuk buat project, kita bagi kelompok, mereka mengidentifikasi masing-masing di lingkungannya. Nah, nanti diskusikan di kelompok, dan nanti ketika mereka sudah selesai memilih salah satu kelompok sosial, mereka membuat video. Oh, membuat video. Membuat video kelompok sosial yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi menyatukan dari bahwa syarat-syarat kelompok sosial itu apa saja, ciri-cirinya. Jadi supaya mereka sama-sama paham bahwa inilah bentuk kelompok sosial. Jadi tidak tertukar Pak. Kadang mereka kerumunan kelompok sosial. Iya. Padahal ada klasifikasinya gitu ya Pak Imam. Iya, mana yang dikatakan cirinya yang membedakan kelompok sosial dengan kelompok. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam untuk waktunya di pagi hari ini. Nanti langsung setelah istirahat nanti saya langsung ke kelas gitu ya Pak Imam. Nanti saya langsung ke kelas. Jadi Pak Imam nanti langsung ke kelas aja, nggak usah nyari saya Pak Imam. Nanti pokoknya kalau setelah bel masuk saya langsung di kelas di pojok nanti melihat proses pembelajarannya Pak Imam di kelas. Gitu ya Pak Imam. Siap, sekali lagi terima kasih Pak Imam. Oke Pak. Gimana Pak Imam untuk hari ini Pak Imam tadi sudah proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Imam, sangat luar biasa sekali ternyata ini Pak Imam saat proses pembelajaran di kelas anak-anak antusiasnya luar biasa, semangatnya luar biasa ini Pak Imam. Tapi sayangnya Pak yang luar biasa gugup Pak. Waduh, gugup kenapa nih Pak Imam? Kepala sekolah mengawasi di belakang. Takut ada yang salah gitu Pak. Ya namanya kita guru, Bapak lebih pengalaman lah. Tapi tadi saya lihat secara keseluruhan Pak Imam ini luar biasa ternyata ya, di luar ekspektasi saya ini Pak, yang kayaknya kalau dilihat apa namanya mungkin kurang bisa gitu, tapi ternyata setelah saya melihat langsung gitu ya Pak Imam, ternyata di luar ekspektasi saya, luar biasa tadi Pak Imam. Anak-anak apa namanya aktifnya juga luar biasa, antusiasnya luar biasa. Terus Pak Imam, kira-kira nih Pak, keberhasilan apa sih Pak Imam yang bisa memotivasi anak-anak sehingga anak-anak tadi kok
aktifnya luar biasa gitu Pak Imam. Jadi kita membiasakan anak itu untuk mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat artinya ketika anak-anak sudah punya dasar literasi sendiri, dia akan menyimpulkan dengan apa yang dilihatnya. Nah, itulah yang disampaikan, berani menyampaikan pada teman, minimal teman sejawatnya, bahwa ini loh menurutnya. Makanya tadi antusias anak-anak luar biasa, interaktifnya luar biasa ini Pak Imam di kelas, makanya keberhasilannya sangat baik gitu ya Pak Imam. Terus nih Pak Imam, kira-kira ada nggak sih Pak tadi tantangan yang dihadapi Pak saat proses pembelajaran di kelas Pak, kira-kira gitu? Ya pasti Pak, setiap kelas, setiap ini punya tantangan sendiri-sendiri. Ya khususnya di kelas 12 ini, kelas 11 Pak. Di kelas 11 ini anak-anak ya cenderung terlalu cuek gitu. Iya, dengan teman. Inilah kita di materi kelompok sosial ini menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan mereka, bahwa sebagai satu kelompok mereka adalah bagian dari keanggotaannya dan harus sadar keanggotaannya. Nah, itu tantangan besar yang sulit gitu ya Pak. Ya anak sekarang kan sudah biasa dengan handphone Pak. Iya bener Pak Imam, bener Pak. Jadi cenderung agak ya kurang bersosialisasi lah Pak. Tapi tadi saya lihat secara keseluruhan sudah sangat luar biasa gitu ya Pak Imam. Tadi disampaikan tantangannya sangat luar biasa, bahkan ada gap-gapnya gitu ya Pak Imam. Tapi setelah ini akhirnya mereka sadar gitu ya Pak Imam, oh ternyata seperti ini tidak boleh, yang boleh harusnya seperti itu dan sebagainya. Terus ini Pak Imam, kira-kira Pak untuk potensi atau hal yang perlu dikembangkan dari Pak Imam terkait dengan tadi pembelajaran kelompok sosial itu apa Pak? Yang perlu mungkin ditambahkan lagi atau dikembangkan saat proses pembelajarannya? Sepertinya ke depan sih saya berharap sih ada waktu mereka kita ajak langsung ke lapangan gitu, melihat, walaupun sih sebenarnya mereka sudah temui di kehidupan sehari-hari, tapi ini karena mata pelajaran ini kan langsung bersentuhan dengan individu, dengan ya kelompok-kelompok itu, masyarakat itu, tapi mereka tidak menyadari. Ya kayaknya lebih bagusnya kapan kita akan jadwalkan untuk observasi langsung gitu ke lapangan gitu ya Pak. Jadi biar anak-anak ini tahu langsung. Belajar nyata. Gitu. Kalau tadi mungkin hanya baru angan-angan gitu ya Pak. Waduh, kok kayaknya seperti ini, nggak boleh seperti itu, nggak boleh gitu ya Pak. Kelompok sosial masih dalam mereka kan. Nah, ketika kita turun, nah baru kita tahu. Nah ini yang nyata. Yang nyata. Oke, terima kasih Pak Imam. Jadi mudah-mudahan nanti saat langsung terjun observasi ke lapangannya, anak-anak nanti dibawa jadi lebih paham gitu ya Pak Imam. Oke, sekali lagi Pak Imam, saya sangat mengapresiasi tadi penggunaan pembelajaran Pak Imam, digital, terus strateginya tadi kan berpusat pada murid, inquiry-nya sudah apa ya, sangat luar biasa gitu ya Pak Imam. Terus juga tadi dari anak-anak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Pak Imam juga positif semua tadi yang disampaikan ke anak-anak. Mudah-mudahan apa namanya pembelajaran hari ini terus dikembangkan gitu ya Pak Imam, hal-hal yang kurang pas nanti lebih ditingkatkan lagi, tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa gitu ya Pak Imam, dan mudah-mudahan nanti hasil kedepannya lebih baik lagi gitu ya Pak Imam. Sekali lagi terima kasih Pak Imam sudah belajar bersama dengan saya. Mudah-mudahan nanti ini sebagai motivasi gitu ya Pak Imam, biar nanti Pak Imam siap, nanti Pak Imam biar ke depan lebih baik lagi. Oke, siap. Makasih Pak Imam. Nanti bisa dilanjut untuk kajian di kelas lain Pak Imam. Siap.